Jadi gue tuh lagi banyak pikiran Oke. sampai masalah yang harusnya nggak muncul di kantor akhirnya pengaruh gitu. Jadi gue punya masalah nih, bukan punya masalah, punya pikiran lah. Banyak Di- pikiran lah ya. Di luar kantor gitu Mumet, ya. mumet. Iya, tapi bukan sama istri, sama keluarga bukan. Please. Oke, Ya. aman ya. Aman itu Makanya semuanya. mumet gitu ya. Mumet ya pokoknya. Ya kan? Terus jadinya ngaruh ke kerjaan. Kantor jadi males gua beneran dah. Resign aja. Ih. Nggak gitu juga ya. tapi ini gak sih, kan kalau kita lagi bad mood gitu ya. Tapi ini hal yang nggak bisa dipungkiri ya oleh banyak orang ya, termasuk teman kita, Bapak Toro. Bahwa kalau mood itu kalau lagi nggak mood itu emang kadang ngaruh gitu kan ke pekerjaan. Walaupun kadang ada orang dengan idealis tinggi bilang profesional dong tetap. Tai. Gua ngalamin. Gua tuh sekarang kayak kan gua leader ya. First layer. Kasih. Iya kan, bawah gua Apa banyak tuh tuh. first layer? First layer kan ada second layer, ada third layer, gua first layer nih. Aja. Di atas gua udah yang maha CEO. kuasa lah. Ya kan nggak ada lagi. Kita langsung ke yang maha kuasa. Yang maha berkuasa. Jadi gue tuh apa sih gue tuh manajer, bukan di atas manajer, apa sih gue? Senior manager. Iyalah itulah pokoknya unit head lah ya. Head. Head lah, bodo amat itu Di apa atasnya namanya. head. Jadi tuh gue head, tapi mental gue mental admin. Lu tau gak sih yang pengennya pulang, males kerja gitu, dapat kerjaan banyak ngeluh. Itu gara-gara problem di luar kantor. Gila banget, tau nggak? Lu pernah ngalamin nggak? Gue sih nggak pernah ngalamin karena gue nggak pernah ngantor. Malam banget. Karena bukan budak korporat. Udah korporat anjir. Tapi klien-klien gue, pasien-pasien gue banyak iya. yang gitu. Iya. Mbak Linda nih Jadi seorang tenang aja. psikolog ya, Mbak Linda ya. We are Indonesian psychologist. Betul. Psychologist. Baca Wi. Betul. We are Indonesian psychologist. Keren. Anjay. Artinya Mantap. apa tuh? Kita orang Indonesia gimana? Indonesia ini orang Indonesia ya. Yang Aduh, kami adalah psikolog Indonesia. oh iya itu, gitu. kami adalah sekolah Indonesia. Oke. Gitu we. Jadi Mbak Linda tar lu. Mbak Linda tuh sepak terjangnya udah sampai mana, Mbak? Sampai sini. Iya, Bu. Udah berapa pasien, Mbak, yang selamat? Jangan pasien dong. Lu Alhamdulillah. Selamat semua pasien gue, klien-klien gue, alhamdulillah. Soalnya ada yang mau daftar. tuntas semua ya. Masalahnya tuntas semua ya. Iya, kecuali yang ini pasien masih berjalan yang ongoing. Iya. Dari sudut Mbak Linda nih. Tadi sebagai dulu, Mbak seorang- Linda tuh udah ngajar di mana aja, Mbak? Udah ngisi materi-materi gitu di sampai mana? Adalah di beberapa media, ngajar juga di. Boleh kok dipromosiin medianya. Nggak usah lah, nanti Nanti Bahasa banyak yang dapet. pasiennya, gua nggak kebagian. Kan kebagian slot nanti. Ngajar juga di salah satu kampus swasta di Jakarta, gitu, di Fakultas Psikologinya. Ya, masa Iya. seni rupanya. Iya, masalah. Ya, bisa aja lah. Salah satu yang dianggap dosen killer lah ya. Nggak gitu juga. Kalau itu gue yakin 100%. Jangan diumumin. Cukup masa-masa gue aja yang tahu. Lu juga katanya sempet apa pemerintah Banten? Oh, itu karena gue tergabung di Himpunan Psikologi Indonesia di wilayah Banten. Masuk ke pengurus, jadinya beberapa kali terlibat dalam proyek-proyek yang kerjasama sama Pemprov. Wih. Gitu. Mantap banget. Kelihatannya keren, tapi aslinya ya biasa aja. Iya sih, emang gue ngeliat aslinya. Ngomong-ngomong udah sampai ini ya, tadi sampai ke ujungnya Tangerang kan ya? Apa namanya? Gara-gara gue bekerja sama Pemda, gue jadi tahu rumahnya Dewi. Yang di ujung banget. Yang ada di sana. Gue cuman di perjalanan itu, oh Luar biasa. ini yang Dewi bilang. Iya. Beneran emang Gila. nyebrang. Beda dunia cuy. Waktu itu kan dia ngirim foto kan di grup kan, foto rumahnya dia. Depannya kan jalan Oh iya, tanah, yang ya tanah kan? itu. Wih, itu jalanan lo, Wi. Iya, Pak, jalanannya masih tanah. Itu jalan umumnya, Wi. Iya, jalan umumnya masih tanah, anjir. Nah Wi, coba Wi, dengan perjalanan lo panjang kayak gitu waktu lo kerja kemarin itu mau membuat lo semangat gak sih ke kantor? Oh,
Tentu saja kalau moodnya bagus. Tapi cenderungnya nggak bagus. Jadi gimana, Bu Linda? Tapi lo yang suka itu nggak, apa namanya, udah bangun, udah siap-siap, malas kerja, Enggak sih. di WFH aja di rumah gitu, enggak? Kadang itu Karena di rumahnya nggak ada sinyal. Nah betul, karena lebih bad mood kerja di rumah. Pertama Karena itu, aku cuma bercanda. tapi memang betul. Jadi kalau yang halangan pertama itu sinyal, Hmm. ya, karena kan sistem kantor kita, Iya. dulu kan kita sekantor ya. Pakai cloud lah ya, Iya. pakai cloud. Kantor kita kan sistemnya butuh kecepatan sinyal yang stabil lah ya, Internet. nggak yang BPJS turun naik gitu kan. Oke. BPJS lo apa? Budget BPJS, budget pelajar, Budget jiwa. pas-pasan, Budget Oh, pas-pasan jiwa sosialita. jaring jaringan sulit. budget pas-pasan jaringan Jaringan sulit. BPJS, budget pas-pasan jaringan sulit. Nah, jadi daripada stres gitu kan, karena kalau kita nggak mengerjakan sesuai deadline yang kita bikin, kita juga kan PR gitu kan. Nah itu menghindari itu, Jadi BT-nya mendingan itu, masuk ya? mendingan masuk jauh-jauh, karena di rumah pun kayak nyokap tuh kayak aku nggak kerja gitu, Mbak tolong ini, lagi ngetik gitu, Mbak tolong ini, ya Mas, sedangkan kalau di nanti cepet gitu kan. Tapi lu udah cek DNA kan? Udah cek, bener anak. Tapi kan DNA ke bapak ya. Gue Senin kemarin udah siap-siap, udah nganter anak nih kan, gue bareng nganter Embun dulu kan, sekolah kan. Udah sampai sekolahnya Embun, balik lagi gue ke rumah. Gak jadi ke kantor. Gak jadi ke kantor gue, apa gue malu. Itu udah rapi padahal. Udah rapi. Karena nggak mood. Karena tiba-tiba males aja, iya moodnya hilang gitu, karena ya tadi yang pikiran di luar kantor itu. Jadi, males banget gue kerja, udah di rumah aja akhirnya, kerja di rumah. Bisa jadi Bapak Toro ini sedang memasuki fase burnout. Wah, Apa Nah, tuh? jadi- Bahasa Indonesianya. Nah, apa ya? Burnout itu artinya kebakaran di luar. kebakaran, tapi di luar. Kebakaran di burn itu kebakar out itu di luar kan. Jadi kebakaran Jadi tapi kebakaran di luar ada kebakaran gitu. Nah, di maksudnya. luar ada kebakaran Oke. gitu. Jadi udah gosong gitu ya, saking udah kepanasan. Nah, biasanya itu terjadi ketika karyawan itu sudah overload. Oh, Nah. berarti dia contoh real overload ya? Ya, gitu biasanya. Tapi sekarang fenomena burnout ini nggak cuma di karyawan, sebenarnya udah banyak siswa-siswa Pelajar. Ya, pelajar. Belajar sih. Pelajar Gitu, burnout. iya, burnout. Anjir. Gitu. Emang Jadi kurikulum sekarang parah ya? di beberapa sekolah memang sekolah-sekolah yang kurikulum internasional Oke. gitu, yang tugas-tugasnya memang wow gitu ya, banyak dengan anak-anak yang mungkin kapasitas energinya tidak sebesar itu, Genjet. akhirnya berat gitu. Gokil. Nah, kalau di karyawan biasanya memang kan mereka datang ke kantor itu dengan purpose yang oke, gue kerja dengan berbagai alasan ya, karena gue harus cari duit, ada yang karena gue butuh kegiatan buat ngisi waktu luang, gitu. Ada yang kayak ya karena kantornya punya bapak gue, jadi gue mau nggak mau harus datang aja gitu kan. Ada tuh yang gitu Ya kan? Males. Oke. Nah, ada juga orang-orang yang punya standar tinggi, tapi ternyata di kantor tidak bisa ekspektasinya tidak bisa terpenuhi. Atau ada juga yang memang kapasitasnya tidak terlalu besar, terus dapat tugas yang Pressure-nya gede ya. melebihi daripada kapasitasnya dia, baik dari sisi apapun itu ya, dari hal teknis maupun dari sisi mental. Nah, itulah yang bisa bikin mereka jadi burnout. Gitu. Jadi burnout itu ketika yang kalau di kurva gitu ya, level optimal kerja, tapi dikasih tekanannya masih lebih besar lagi. Akhirnya overheat lah gitu ya, kalau misalkan Ibarat mesin Malah anasan lah ya. malah Iya. impact-nya malah orang jadi males-malesan ya. Iya, yang tadinya rajin banget gitu ya, produktivitasnya bagus, hasil kerjanya bagus, etos kerjanya tinggi, segala macam, motivasinya pokoknya oke semuanya lah. Gitu, performanya udah sampai di top performance, tapi karena tidak bisa maintain dengan baik, baik itu dari sisi karyawannya sendiri maupun dari sisi perusahaannya, kan juga kadang-kadang suka gitu ya. Mintanya banyak ya. Ini bagus nih, misalkan nih Bapak Toro nih, ini performanya oke nih.
ya udah berarti coba kita kasih load lebih. Di challenge berlebihan. Iya gitu. Kalau menurut gue sih itu bukan di challenge ya, di abuse sih dia. Gitu. Kalau kayak gitu jatuhnya jadinya di abuse gitu. Karena berarti beban kerja yang diterima oleh si karyawan udah melebihi daripada kemampuan dia untuk menghandle. Bukan masalah pinter nggak pinter ya gitu, tapi kan kerja itu juga butuh alokasi energi, butuh butuh memfokuskan diri ya kan Pak ya. Betul. Nah dari berangkat dari rumah ke kantor aja udah butuh effort. Iya. Gitu sampai di kantor harus fokus ngerjain ini, koordinasi ini itu, apalagi kalau jadi head kan harus ngurusin tim-timnya yang kadang-kadang ada naninu-naninunya gitu kan. Nah itu kan juga hal yang nggak ada di KPI tapi harus dikerjain dan itu menguras energi. Iya gitu. Benar. Oh gitu. Tapi memang burnout itu pasti hanya soal satu sisi. Misal gini, kalau kita kotak-kotakan kan kita ada kehidupan di rumah, kehidupan di sekolah, kehidupan di tempat main di mana gitu. Misalkan burnout-nya di sekolah gitu, itu impact-nya pasti bakal ke semua circle, ke semua kotak. Kemungkinan besar iya, gitu. Karena nggak semua orang kan punya kemampuan yang baik untuk menyadari gitu ya bahwa oh gue nih lagi burnout, gue harus segera melakukan sesuatu untuk menolong diri gue sendiri. Gitu. Orang kadang nggak sadar itu ya? Iya, karena nggak sadar. Karena kan banyak orang yang menganggap bahwa ini karena kebanyakan kerjaan. Iya, emang banyak kerjaan gitu. Tapi dampaknya kan nggak sesederhana itu gitu. Akhirnya emosinya jadi terganggu gitu. Jadi misalkan jadi lebih sensitif. Impactnya apa? Misalkan pulang ke rumah jadi gampang marah sama anak, sama istri, atau sama suami gitu. Atau misalkan di kantor jadi senggol bacok gitu. Oh gitu. Kalau gue malah itu sekarang jadinya kerja dikit nih. Kalau ngapain dulu terus kerja lagi. Jadi gampang bosen ya. Iya. Produktivitasnya jadi rendah. Bener banget itu. Produktivitasnya jadi rendah banget. Guys, burnout. Bukan berarti mentalnya yang lemah ya. Bisa jadi memang pressure-nya yang tinggi. Bisa jadi memang pressure atau jangan-jangan kalian di-abuse sama kantor. Tapi sebenarnya menurut sudut pandang Mbak Linda ya sebagai ahli psikologis. Karena kan kita tuh yang tadi aku sempat senggol juga di awal, kita tuh paling kalau lagi keadaan kayak gitu tuh paling sering banget dapat kata ya mau gimana, namanya lu kerja harus profesional dong. Nah gitu kan jawabannya. Harus profesional dong, lu di sini digaji, ya lu harus menjalankan tugas lu. Terlepas apapun keadaan mood lu gitu. Dari menurut Mbak Linda hal kayak gitu tuh relate gak sih terjadi? Bisa gak sih beneran orang itu tetap bersikap profesional di tengah pemikiran dia yang berkecamuk yang berkaitan dengan mood dia? Gini, kita harus mendefinisikan kembali gitu ya. Yang dimaksud profesional itu seperti apa? Karena kadang-kadang itu tuh cuman kayak jadi satu sudut pandang aja gitu. Karyawannya dituntut profesional, perusahaannya profesional nggak? Gitu. Nah kalau yang tadi Dewi ceritain, ya lo harus lo harus bisa profesional. Ini kan udah tugas lo, gitu. Makanya kenapa di perusahaan itu ada yang namanya kampus kompetensi, ada KPI yang harus tercapai dan sebagainya. Itu kan harusnya sudah disusun sehingga terukur beban kerjanya karyawan itu harusnya segimana, gitu. Nah kalau misalnya karyawan itu sampai dituntut berlebihan dan akhirnya membuat di luar mereka dari job desk, KPI dan lain-lain itu. Iya. Atau kalau misalkan pun udah sesuai KPI tapi ternyata tidak cuma satu orang yang burn out, berarti penyusunan KPI-nya yang bermasalah. Berarti di sini juga terkait KPI ini semua semua lain itu harusnya paham ya KPI itu bukan cuman untuk menjaga seseorang menjalankan tugasnya, tapi juga sebagai pedoman leader terhadap bawahannya agar mengetahui nih kapasitas si orang ini tuh di mana dan sampai mana kita bisa ngasih pressure ke dia gitu ya. Dan itu general kan harusnya. Kan? Iya, jadi KPI itu bukan hanya untuk mengukur si karyawan aja gitu, tapi kalau sekarang kan banyak yang berpikir bahwa KPI terus job desk yang disusun itu
demi memenuhi kebutuhan perusahaan. Betul. Benar. Tanggung jawab karyawan kepada Iya, perusahaan nih gue butuh karyawan yang mampu mengerjakan ini segala macam. Oke. Nah, tapi itu harusnya di cross check kembali. Ini realistis nggak Nah, beban kerjanya dengan benar. jam kerjanya berapa jam sih? Sayang maaf pastinya Pak. Jadi misalkan karyawan perjanjian kerjanya tuh kerjanya berapa jam? 8 jam misalnya. Gitu. Nah, load kerja ini mungkin nggak dikerjakan dalam waktu 8 kali 5 gitu. Misalnya seminggu 5 hari masuk gitu. Untuk dalam 1 minggu bisa nggak nih, logis nggak kalau job desk ini diselesaikan dalam waktu 40 jam? Kalau nggak logis, maka akan overload dong karyawannya karena harusnya dia kerjanya cuma 8 jam. Tapi ada perusahaan juga kan yang mendingan gue nge-hire orang dikit, tapi satu orang gue suruh lembur tiap hari gitu, buat efisiensi budget. Ya. Nah itu kan juga salah satu strategi perusahaan sebenarnya. Cuman jadi resikonya si karyawan ini malah jadi burnout. Iya. Karena kan gitu ya. Mesin aja kalau kepanasan bisa error gitu kan. Dia mau minum dulu? Minum? Anaknya ibu psikolog. Gitu ya. Mesin aja kepanasan bisa kebakar gitu. Apalagi orang yang mana kehidupan kita tuh kan nggak cuma ngurusin kantor ya. Kita masih butuh energi buat diri kita sendiri, buat nggak ngapa-ngapain. Itu kan butuh energi. Buat kita istirahat kan kita butuh waktu, kita butuh atensi kita itu fokus untuk dia ngapa-ngapain gitu. Banyak orang yang menganggap bahwa ya lo kan lagi nggak ngapa-ngapain, bisa dong kerjain ini loh. Nggak ngapa-ngapainnya gue ini kan dalam rangka gue lagi maintain stres gue nih. Gue lagi istirahat gitu, gue lagi butuh istirahat gitu. Jadi bukan berarti orang kalau lagi nggak ngapa-ngapain itu berarti boleh dikasih kerjaan terus. Benar. Gitu. Jadi ada juga atasan atau malah perusahaan yang berkedok profesional nyuruh bawahannya atau timnya untuk kerja terus gitu ya. Padahal bisa jadi itu malah beresiko karyawannya stres. Impact-nya output kerjanya jadi jelek. Benar nggak sih? Betul. Jadi dia jadi kemungkinan si perusahaan ini berharap ini outputnya udah bagus nih. Jadi dicoba gitu ya. Dengan tambah lagi gitu ditambahin ya. lagi load kerjanya ya. Oke, dan ternyata malah yang harusnya tadi dia memberikan output bagus untuk perusahaan malah jadi declining. Declining. Bahaya juga sebenarnya untuk perusahaan. Bahkan kan ada sekarang tuh istilahnya gini. Lo kalau di kantor jangan tunjukin semua kemampuan lo. Semakin banyak kemampuan yang lo tunjukkan. Benar itu. Banyak doktrin kayak gitu tuh. Dan itu aku pernah dengar doktrin itu waktu aku ada di divisi marketing. Jangan keluarin semua kemampuan lo. Jangan bilang kalau lo bisa ini segala macam gitu kan. Karena kalau misalnya lo sampai keluarin, lo akan ditambah bobot lebih. Karena lo dianggap mampu. Gitu. Atas nama profesional. Iya, terus nanti dituntut atas nama, lo langsung profesional dong gitu. Lo bantu-bantu dong lo. Kita di sini bukan mau bantu-bantu, kita mau kerja gitu ya. Kalau mau ditambahin kerjanya, tambahin gajinya dong. Gitu. Jadi sebenarnya perusahaan juga harus hati-hati ya dalam memberikan load kerja. Walaupun misalnya dia menganggap bahwa individu ini mampu gitu ya. Iya. Jadi tetap harus hati-hati ya. Tetap harus hati-hati. Walaupun dinilai mampu. Karena impact-nya juga bakal ke perusahaan itu sendiri kan. Gitu. Bayangin nih kalau seorang leader nih kayak Toro lagi burn out, mood kerjanya jadi jelek. Yang mana hal-hal itu sesuatu yang dia nggak bisa kontrol. Karena udah ibaratnya kalau udah kepanasan, dia udah nggak bisa mengendalikan lagi pikirannya gitu ya dalam tanda kutip. Jadi kayak suasana hatinya dia gitu, si karyawan ini kayak si Bapak Toro, bagaimana dia merespon lingkungan sekitarnya itu akan muncul banyak tindakan-tindakan yang munculnya tuh otomatis, refleks gitu. Jadi bukan berdasarkan pertimbangan yang matang, karena udah kelelahan otaknya, udah kecapean. Iya, lebih sensitif jadinya. Lebih ya senggol bacok tadi jadinya kan. Gitu, bayangkan itu dampaknya buat perusahaan sebesar apa. Timnya kan udah pasti jadi nggak nyaman tuh kerjanya kan. Gitu. Lu bentar lagi nih tim lo punya grup yang nggak ada lu nya. Oh itu kayaknya dulu. Udah ada ya. Udah. Emang mereka nggak suka aja sama gue.
Tapi berarti itu kan tadi dibilang kan bisa jadi bukan di kantor doang kan, tadi di rumah ataupun di di sekolah. sekolah juga ada gitu ya. Nah dari kita sendiri cara mengatasinya gimana supaya kita nggak burn out gitu? Yang pertama harus punya awareness dulu sama kondisi diri sendiri. Kalau udah mulai merasa nggak bisa produktif, kok gue nggak bisa fokus kayak biasanya ya, gitu. Kok performa gue nggak seperti biasanya ya, padahal badan gue lagi nggak sakit nih, gue lagi sehat-sehat aja gitu. Nah itu berarti sudah mulai perlu diwaspadai nih, ada apa? Oke. Karena pikiran sama badan kita itu terkoneksi. Jadi kalau ini pikiran tuh bukan sesuatu yang ngawang-ngawang nggak nyata gitu, itu tuh sesuatu yang memang ilmiah gitu loh. Jadi kemampuan otak kita untuk mengkoneksikan satu informasi dengan informasi itu kan namanya mikir ya, gitu. Kalau misalkan itu udah overhead, otaknya udah kepanasan lah ibaratnya, ya pasti akan kemampuan otak untuk mengolah informasi juga akan berkurang, mengelola emosi juga berkurang, gitu. Benar-benar. Berasa lagi gue gitu. Berasa lagi Tapi gue. kan Berasa ya? tadi kan Mbak Linda sempat bilang kita ibaratnya kita harus tahu batasan kita sendiri lah ya. Jadi kalau kita udah mau mau overload, kita kok sebisa mungkin menghindari overload tersebut gitu kan. Iya. Gimana kalau hal itu terjadi ke orang yang nggak enakan? Nah, itu lain cerita itu. karena kadang kita menyadari, aduh, udah hektik nih. Tapi kebetulan yang minta ini kita punya kedekatan Emosional. profesional dan emosional gitu kan. Jadi nggak enak. Ya, yang pertama tuh gini, kesehatan mental kita yang sifatnya bentuknya maintenance itu tanggung jawab kita sendiri. Gitu. Yang pertama itu kita nggak bisa menyandarkan kewarasan kita pada orang lain. Karena kita tuh selalu punya opsi untuk gue mundur dulu bentar deh, gue mau rehat dulu sebentar. Kita selalu punya opsi untuk itu sebenarnya, gitu. Tapi seringkali kita nggak lupa dan tidak menyadari itu sehingga kita membebankan itu kepada orang lain, kepada pihak lain. Contohnya kayak misalkan tadi orangnya nggak enakan, jadi membebankan segala sesuatunya kepada si rekannya atau kepada atasannya, gitu. Nah akhirnya kan dia sendiri juga nggak bisa perform, tapi dia sendiri juga ibaratnya tersiksa gitu ya. Jadi kayak ibaratnya melakukan pengorbanan yang tidak diperlukan, gitu. Yang akhirnya malah nyusahin semua orang, gitu kan, karena dia nggak bisa perform. Jadi kalau misalkan udah mulai ngerasa burnout, ya sadar diri untuk ngomong gitu, kayak misalkan di pekerjaan gitu konteksnya. Kayak Pak Toro nih gini, udah mulai burnout, ya udah sadar diri, oke, tapi ini pekerjaan nggak bisa kalau nggak gue kerjain, nggak gue handle. Minimal ngomong ke timnya. Delegasikan. Jadi kalau memang bisa ada yang distrategikan untuk didelegasikan ya delegasikan. Kalau memang kadang kan terpaksanya nggak bisa, ini memang udah harus gue nih yang handle semua gitu. Kadang ada ego gitu tuh. Atau memang in realnya emang mau nggak mau cuma Pak Toro yang bisa gitu, misalkan untuk ACC ini itu segala macam yang memang wewenangnya hanya ada di atasan, ya mau nggak mau bilang sama timnya bahwa guys, asik ngomongnya ke guys. Lu kalau ngomong sama tim lu pakai guys gitu nggak gitu ya guys ya? Oke guys, gue mau ngomong sesuatu nih gitu. Jadi Toro banget. Toro banget gitu kan guys. Sorry ganggu waktunya, gue mau ngomong sesuatu nih gitu. Itu yang menyampaikan bahwa kondisi gue lagi nggak fit, sehingga gue butuh bantuan ekstra dari teman-teman, gitu. Semoga dalam waktu dekat gue sudah kembali prima lagi dan bisa bekerja seperti biasa, gitu. Dan itu oke kok gitu. Lebih baik ketika lo lagi mulai ngedrop, tapi nggak ada hal yang bisa lo lakukan untuk mengulangi load pekerjaan, lo ngomong ke tim, gitu. Jadi mereka juga tahu, oh Toro lagi ini nih, Pak Toro lagi overhead nih, ya udah apa yang bisa kita bantu. Karena kadang-kadang Toronya lagi overload, tapi timnya yang lain ada yang gue masih sanggup kok kalau ngebantuin gitu. Tapi kan kalau Toronya nggak ngomong, timnya nggak tahu. Benar. Betul. Memang Jadi kita juga harus komunikasi itu harus lancar lah. Tapi kadang orang malu nggak sih? Ada malu untuk ngomong gitu ke timnya gitu. Karena nanti kalau misalkan gue ngomong, gue dinilai nggak sanggup. Atau malah tadi rasa nggak enak, gue nggak mau ngebebanin lebih ke tim gue gitu. Atau ada rasa kayak gitu. Gue udah dipercaya nih, masa gue nolak gitu. Iya, tapi harus disadari juga bahwa
rasa malu, rasa nggak enakan itu tidak membuat performa si karyawan ini akan jadi lebih baik juga. Karena apa? Karena otaknya udah nggak mampu. Oke. Lu mau minum apa, neurobion kayak apa segala macam nggak nolong. Gitu. Jadi mau minum suplemen apapun nggak ngebantu. Tapi kayaknya memang mungkin realnya ya, memang banyak orang tuh lebih banyak stres itu di tempat kerja ya. Karena ini faktanya ya, aku pernah berkunjung ke salah satu perusahaan multinasional, perusahaan bertaraf internasional yang aku nggak tahu kenapa dia menciptakan sebuah ruangan yang mereka beri nama itu Panic room. Tinkubator. Oh. Tinkubator. Nah, aku sempat nanya, ini fungsinya buat apa, Mbak? Oh, itu buat karyawan aja sih, kalau kayak misalnya dia butuh kayak mungkin melepas stresnya atau sebagainya macamnya gitu. Jadi kayaknya mungkin beberapa perusahaan tuh udah mulai ada yang menyadari, aware bahwa butuh kayak semacam ruang tenang gitu. Mental karyawan tuh perlu dijaga juga gitu kan. Maksudnya apa ya yang dibilang engagement tuh bukan cuma happy tapi gimana perusahaan nge-treat supaya karyawan ini tuh nggak stres gitu. Jadi perform dia tuh tetap bagus di perusahaan. Iya, betul banget. Tapi lucu juga ya, si karyawannya diminta untuk lebih, berarti nanti akan overhead, ya kan? Tapi difasilitasi overheadnya itu ya bagus sih gitu ya. Iya, makanya lucu juga. Dia perusahaan udah tahu nih, ini pasti bakal ini nih overhead nih karyawan. Gue siapin deh, bukan lot yang dikurangin, bukan. Aku nggak tahu ya, mungkin mungkin dibantu fasilitasi untuk berpikir dengan Iya. Dan memang itu dibikin cozy banget ruangannya. Iya, bagus. Bener-bener dibikin kayak, kalau aku sih ngeliatnya sih kayak nuansa itu di rumah kayak itu dibikin homey banget, kamar nyaman gitu. Itu terus aku sempat nyari waktu itu aku sempat googling kan apa hubungannya nuansa kamar sama stres gitu. Ternyata kamar itu emang tempatnya paling nyaman kita buat stres kita tuh lepas. Jadi tuh kayaknya tuh emang konsep si ruangan ini tuh memang memang bukan cuma namanya, tapi emang dikonsep buat si pegawai si karyawan itu merasa dia bukan lagi di tempat kerja dan ya udah lu lepasin semua. Bisa rilis dulu, tenang. Dan lu lepasin. Atau itu juga salah satu bentuk maintenance yang difasilitasi sama kantor gitu. Jadi kayak misalkan kalau misalkan lo udah mulai ngerasa kecapean gitu ya secara mental dan ngerjain ini, sebelum burnout lo rehat dulu nih, gue sediain fasilitasnya. Iya. Mungkin gitu. Seperti itu. Tuh kalau di kantor gue ada kayak gitu tuh, baru nyampe gue langsung masuk sih. Udah stres di jalan kan. Perjalanannya lintas provinsi ya. Iya. Dari Jawa Barat ke DKI ke Banten. Banten anjir, baru nyampe udah langsung ke situ gue pasti. Tapi yang aku lihat sih, maksudnya untuk sekelas perusahaan internasional bisa memikirkan karyawan sampai segitunya tuh kayak berarti ini hal yang sangat riskan gitu ya. Maksudnya kayak ini tuh hal yang paling harusnya perusahaan tuh paling pikirkan gitu tuh. Iya. Karena sampai kan kita tuh kadang berpikir karena kita lokal kan kita secara budaya kan kita lebih ini ya. Apa sih? Lebih nggak enakan. Bukan, kalau kata orang tuh Asia itu kan budayanya gitulah ya, ketimuran, keluargaan gitu. Nggak individualnya nggak tinggi lah, gitu kan. Sedangkan ini yang uniknya adalah bukan dilakukan oleh perusahaan yang di Asia gitu, maksudnya gitu. Jadi, mereka yang bukan punya budaya seperti kita yang penuh kasih sayang ya, penuh toleransi gitu ya. Dan saja macamnya. Mereka yang malah mereka yang berinovasi untuk memfasilitasi itu. Karena mereka tuh melakukan sesuatu based on riset nggak sih? Iya. Pasti kan udah riset ya kan? Betul. Gitu loh. Jadi dengan adanya riset itu mereka akhirnya mutusin untuk bikin itu. Gitu, beda sama kita. Kalau kita kan kayaknya nggak apa-apa. Kayaknya masih kuat. Kayaknya bisa ditambah lagi. Karena kan gini ya, mungkin kalau yang perusahaan-perusahaan asing yang kayak dari Dewi ceritain yang keren banget itu, karena itu tadi satu by riset gitu, dan mereka sudah menyadari betapa
pentingnya bahwa karyawan gue ini aset perusahaan yang harus di-maintain Itu gitu keren loh. banget itu aset Oh iya, perusahaan. berarti kan mereka sudah berpikir penting Iya, nih penting, si pegang gitu. ini kan gitu Iya, ya. iya. Bukan berbicara output aja gitu kan. Sedangkan kalau kita di sini Indonesia, sorry to say ya gitu, dari sekolahnya aja masih skemanya tuh mencetak apa ya, kasarannya tuh mental buruh, mental industrial gitu. Jadi dicetak untuk tidak kreatif gitu, harus ngikutin apa namanya, kurikulumnya harus diikutin gitu ngikutin ya. ini, pokoknya harus gini, lu bisa nggak bisa harus mencapai ini gitu. Memang sih ada kurikulum yang sudah dimodifikasi sekarang gitu, kurikulum merdeka dan sebagainya, tapi apakah itu sudah merata kan belum ya? Belum. Gitu. Tapi Jadi, kita sudah mulai ke arah iya, ke arah gitu itu. kan. Nah, tapi kan yang sekarang jadi karyawan itu kan produk dari zaman dulu. kemarin Iya, gitu. zaman dulu tuh. Jadi ya nggak heran gitu kalau misalkan yang culture yang tadi Dewi bilang, kan ekspektasinya culture ketimuran harusnya lebih toleransi gitu ya, lebih aware sama lingkungan. Nah, masalahnya ini kontradiktif dengan bagaimana karyawan ini dicetak dalam tanda kutip. Iya juga ya. Iya, karena kan selama ini kan kita budaya ketimuran kan dianggapnya penuh sopan santun, Iya. penuh kasih sayang, dan sebagainya macamnya dibandingkan dengan budaya Eh, luar justru gitu kalau kan. sopan santun bagus, dikasih kerjaan kan nolak. Iya sih. Gak enak kan. Iya, diambil yang nguntungin buat perusahaan aja gitu ya, nggak nguntungin buat perusahaan, culture-nya di-cut gitu. Berarti sebenarnya perusahaan tuh udah mulai harus menganggap bahwa pegawai itu aset juga gitu ya. Harusnya sih gitu ya. Jadi bukan cuma bukan cuma sesuatu yang dinantikan outputnya, tetapi mereka bagian dari aset yang perlu dijaga kelestariannya. Kesehatannya. Kesehatan ya benar. Coba kayak misalkan nih contoh seorang head gitu, udah kelelahan, udah burn out nih kayak Toro, terus dia jadi nggak bisa ngantor, gitu. Apa nggak kocar-kacir timnya? Apakah semudah itu perusahaan mencari orang yang bisa substitute menggantikan Pak Toro dalam beberapa saat aja? Tapi bisa jadi Kan nggak segampang itu. dengan si orang ini, si leader ini burn out gitu, ada pemikiran, nah ini orang nggak mampu nih, ganti sama yang lain, kan bisa aja kayak gitu kan jadinya kan. Bisa aja, tapi kan apakah penggantinya bisa langsung, kan pasti kalau diganti itu ada fase dropnya dulu kan. Nah itu kan kerugian sebenarnya buat perusahaan. Ada kesenjangan gitu. lah ya. Ada gap. Nah tadi kan sempat dibilang kita harus sadar gitu ya kalau kita tuh burn out. Tapi banyak orang-orang juga yang cuman taunya kerjaan gue banyak banget gitu, tapi dia nggak sadar kalau ternyata dia tuh lagi burn out. Ada nggak sih metode atau apa gitu yang simple yang bisa tahu kalau gue tuh burn out? Yang pertama, kita tuh kerja tuh harus punya strategi sebenarnya. Jadi kalau kita kerja itu nggak punya strategi buat menyelesaikan sesuatu, itu berarti kita masih belum capable untuk mengerjakan pekerjaan itu. Gitu. Itu pasti akan overload, udah pasti. Gitu. Nah, kalau itu saringan pertama ya, cek dulu lu udah punya strategi belum buat menyelesaikan tugas-tugas lo, atau masih serabutan. Gitu. Yang pertama strategi itu. Pertama, udah punya strategi atau belum? Terus yang kedua, kalau lo sudah punya strategi untuk mengerjakan itu dan lo bisa membuat yang tadinya banyak dan ribet menjadi lebih praktis, tapi lo masih merasa kelelahan, baru deh cek overload nggak sih kerjaannya. Jadi yang tadinya ribet lo udah bikin lebih simpel, lebih praktis lagi, tapi ternyata kok gue masih tetap berasa. Iya. Padahal langkahnya udah gue bikin praktis nih, tapi kok masih gitu ya. Masih berasa banyak banget kerjaan gue gitu ya. Gitu. Apalagi dengan adanya kerjaan yang banyak, pasti manajemen waktunya berantakan banget tuh. Sih? Belum lagi kalau dari sisi perusahaan atau rekan kerja itu yang tidak kondusif, misalkan tidak ada apresiasi atau saling injek supaya bisa naik dan sebagainya. Politik-politik lah gitu ya, itu juga kan mempengaruhi. Jadi coba dicek dulu sebelum nyalahin mentah-mentah, ini perusahaan nih ngasih gue kerjaan terlalu banyak nih, kita udah punya strategi yang bener belum nih buat kerja. Itu dulu gitu. Dari kitanya dulu nih ya. Iya, jangan sampai lu masih kerjaan urak-urakan aja. Iya, kerjaan lo belum bener aja tapi udah nyalahin pihak lain gitu. Iya, juga. Nah, kalau ini kan kalau kita bicara pekerjaan ini ya, bukan pekerjaan kasar ya, kita yang bicara ini pekerjaan yang menghabiskan
bikin kita capek di sini ya. Pikiran ya. Ya kan? Nah, sebenarnya tuh ada nggak sih Mbak kesamaan dalam penggunaan stamina untuk kegiatan fisik sama kegiatan otak? Karena kan kalau kegiatan fisik itu kadang kita tuh stamina kita tuh bisa meningkat secara bertahap. Misalnya tadinya lari rutin nih 200 meter. Terus itu udah otomatis kalau dia melakukan hal secara rutin stamina dia akan meningkat. Jadi dia bisa lompat ke tahap selanjutnya. Lalu dilakukan lagi nih secara rutin. Walaupun nggak instan ya, nggak langsung. Terus dia stamina naik lagi nih. Jadi dia, nah itu bisa nggak sih Mbak metode tersebut mungkin buat para leader atau yang mendelegasikan tugas ya, misalnya ke bawahannya, mungkin nggak sih hal itu dilakukan oleh mereka gitu. Jadi membiasakan individu ini menaikkan dulu nih kapasitasnya dia, bertahap, gitu. Ya kan, secara bertahap. Itu mungkin nggak sih dilakuin? Mungkin banget, karena ketahanan mental seseorang itu sama banget kayak yang tadi konsep yang Dewi ceritain. Orang tuh nggak bisa tiba-tiba punya ketahanan mental yang baik tanpa latihan yang panjang. Gitu. Jadi kalau orang ketahanan mental, kalau bahasa istilah kerennya resiliensi gitu ya. Resiliensinya, daya tahannya, daya juangnya itu tinggi, ya itu terbentuk karena dia sudah melewati latihan-latihan kecil sebelumnya yang bertahap meningkat. Nah, kenapa kalau orang-orang yang sudah di level tinggi gitu ya, mampu mengerjakan hal yang besar dalam waktu yang singkat dan efisien, karena tadi kalau misalkan di kerjaan fisik, contohnya atlet lah ya gitu, tubuhnya dia tuh udah efisien dalam memproses energi sehingga bisa mencapai hasil yang luar biasa. Betul. Gitu. Misalnya dari awal dia itu harusnya dia nggak sanggup, tapi karena dia dilatih, akhirnya dia titik kesanggupan dia tuh meningkat gitu. Iya, betul gitu. Sehingga misalkan ya dia akhirnya bisa lari 5 km gitu. Nah, kalau dia udah terbiasa ngerjain 5 km, maka tubuhnya dia untuk mengerjakan si lari 5 km ini udah efisien. Menjadi hal yang biasa gitu ya, bukan harus menggunakan stamina berlebih lagi gitu. Malah 5 kilo malah nggak keluar keringat gitu ya. Iya, kayak apa nih, ecek-ecek banget nih 5 kilo gitu. Iya, benar. Nah, sama juga dengan di kerjaan gitu. Kalau misalkan memang ada orang-orang yang, kok dia keren banget ya, masih muda sudah bisa memimpin 2 perusahaan, menjadi komisaris segala macam gitu, kok kapasitasnya besar banget ya. Itu karena dia sebelumnya sudah melewati latihan-latihan sehingga otaknya tuh sudah bekerja secara efisien buat mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, kalau misalnya dianalogiin lagi ke kegiatan fisik ya Pak, karena kegiatan fisik itu kadang seorang pelatih itu harus mencoba beberapa metode sampai dia menemukan metode yang pas untuk si individu ini menaikkan kapasitas staminanya. Gitu. Kalau di karyawan ya, karena kita bukan dalam rangka atlet yang punya pelatih, maka kita yang bertanggung jawab sendiri. Makanya tadi coba cek dulu kita udah punya strategi kerja yang benar belum. Gitu. Berarti diri kita dulu yang pertama. Yang kedua, fungsi si atasan sebagai orang yang mensupervisi pekerjaan kita adalah membantu, kayak memberikan coaching gitu kan. Kita anggap orang yang sudah di atasnya punya kapasitas yang sudah lebih besar, walaupun realitanya nggak selalu gitu ya, gitu kan. Cuman ya ada yang mukjizat soalnya. Iya gak sih? Nggak mungkin nggak ada dong. Pasti ada dong. Ada yang karena keberuntungan ya? Karena keberuntungan, ada juga bukan karena kapasitasnya gitu. Tapi kan idealnya gitu ya. Idealnya. Kalau kita bicara idealnya gitu. Kalau misalkan punya atasan, ya kita expect atasan kita untuk bisa memberikan guidance kita gitu, lah ya. mentor lah gitu. Nah, kalau atasannya ternyata nggak bisa memberikan guidance, nggak bisa jadi mentor, ya salib aja. Kayaknya gue lebih cocok jadi atasan. Jadi sebagai karyawan juga lo harus tumbuh. Iya. Karena pohon aja tumbuh. Gitu. Lo harus bergerak. Jangan lo mentok di satu skill yang ada sekarang gitu kan. Supaya menghindari burnout, lo harus naikin lagi skill lo. Yes, betul. Termasuk skill mengelola emosi, skill mengelola tadi ya strategi kerja dan sebagainya itu harus berkembang. Gitu. Jangan kita tahu nih kita burnout terus kita membiarkan gitu. Iya. Aku pengen main. Ya udah. Makanya yang paling parah itu kalau dia nggak tahu kalau dia burnout. Mana? Yang parah tuh itu kan. Nggak sadar. Iya. Tapi kayaknya lebih parah itu yang udah sadar tapi kayak ya udah. Gitu.
Karena kalau yang nggak sadar, dia nggak tahu kenapa kok tiba-tiba dia diomelin atasan. Iya. Kok tiba-tiba dipanggil di SP1 gitu kan. Iya. Apa salah gue? Apa salah gue? Dia nggak sadar kalau ternyata output kerjanya dia tuh menurun. Gitu. Itu lebih bahaya Kadang lagi. itu akhirnya ujung-ujungnya cuma bisa menyalahkan keadaan, Iya. menyalahkan pihak lain. Padahal bisa jadi ya mungkin memang situasinya membuat dia menjadi demikian, tapi ada faktor dari dirinya dia juga, dari diri si karyawan ini juga. Jadi pasti ada sesuatu dari diri lo juga nih Pak Toro yang perlu diperbaiki gitu. Makanya. Terlepas dari memang mungkin perusahaan lo, tempat lo kerja ini misalnya zolim gitu ya. Enggak zolim. Misalnya. Oh iya, misalnya. Untung misalnya. Mungkin misalnya. Enggak, kalau gue kan tadi karena itu ada problem di luar kantor yang akhirnya mengganggu pekerjaan gue di kantor gitu. Dan mungkin kan di kantor juga gue udah burnout, akhirnya tabrakan gitu. Atau bisa jadi nih Pak Toro, bisa jadi ya, nanti coba direfleksikan kembali. Bisa jadi asik. Itu meditasi bukan refleksi. Refleksi itu loh yang Refleksi, bener. Refleksikan kembali sendiri, maksudnya refleksi sendiri. pijat kaki nanti minta batata ya pulang. Gitu. Bisa jadi sebenarnya di kantor ini kondisi load kerjanya baik-baik saja dan memang banyak gitu, memang berat atau memang besar, tapi masih dalam kapasitasnya Pak Toro yang sesungguhnya seperti biasanya. Cuman karena ada faktor lain di luar kantor, di luar keluarga yang membuat Pak Toro kepanasan nih gitu ya mesinnya, akhirnya berdampak pada performa kerja di kantor gitu. Benar sih itu. Nah tapi ada orang-orang, apakah memang pasti selalu begitu ritmenya? Ada masalah pasti akan kebawa ke tempat lain? Pasti berdampak, cuman seberapa besar dampaknya itu tergantung orangnya. Gitu. Tapi pasti berdampak ya? Pasti berdampak. Walaupun ada orang yang bilang, gue bisa membedain antara personal sama profesional gitu. Hoax gitu. Ya, karena kalau sudah levelnya dia sudah kelelahan secara mental, maka bagaimana dia mengambil keputusan, pokoknya dia semua yang sifatnya mengeksekusi sesuatu itu bisa jadi bukan karena pertimbangan yang matang, tapi bentuk refleks dari survival skill-nya otak kita gitu. Iya benar. Jadi itu bisa jadi nggak disadarin sebenarnya. Iya. Kalau metode lain buat tahu kalau kita ternyata lagi burnout ada nggak? Atau mungkin questionnaire atau apa itu bisa mewakili nggak sih? Sebenarnya sih nggak perlu sampai cari kuesioner. Kalau mau cari di Google juga banyak gitu. Tapi sebenarnya dengan kita refleksi aja kayak yang tadi itu dicek lagi, itu sebenarnya udah cukup untuk bisa tahu apakah mungkin tidak sampai ke self diagnose ya, tapi setidaknya dapat gambaran kayaknya nih gitu. Udah ada yang nggak beres nih, arah-arahnya ke sana gitu. Tapi gini sih, kayak tadi Bapak pernah bilang ya, yang bahaya itu kita nggak sadar kalau kita lagi burnout. Dan kayaknya itu terakhir kemarin tuh aku sempat ngerasain itu, tapi aku bisa nanggulanginnya. Ya. Jadi aku tuh baru sadarnya. Jadi 2 tahun awal aku kerja itu tuh aku yang benar-benar kayak yang have fun aja, yang ngerjain kerjaan tuh ya have fun gitu. Berangkat ke kantor semangat, sampai kantor tetap semangat, pulang kantor semangat gitu. Kasih tau dong atasannya siapa? Karyawan teladan nih. Ya. Terus 2 tahun belakangan role model. Lu nggak mau kasih tau atasannya siapa? Malas. 2 tahun belakangan itu kayak yang aku hampir setiap bulan aku pasti pergi keluar kota. Healing. Bener-bener healing. Yang dulu tuh yang sampai kayak nggak berani minta aku kan kebetulan keuangan diatur sama orang tua. 2 tahun awal tuh benar-benar tuh ya udah orang tua yang ngatur, tapi 2 tahun kesini tuh aku yang sampai minta jatah buat aku healing. Aku nggak tahu, mungkin itu sebenarnya aku bagian dari burnout aku dan aku butuh bagian dari kesadarannya Dewi sebenarnya. Cuman Dewi karena nggak tahu apa istilah-istilahnya gitu, tapi Dewi sudah sadar bahwa gue udah mulai ini nih butuh rehat nih gitu. Gue butuh udah mulai penat nih di kantor, gue setiap sebulan sekali kayaknya butuh jalan-jalan nih untuk membuat gue jadi lebih fresh lagi gitu. Ya benar. Nah itu namanya tadi yang maintenance itu gitu. Jadi sebenarnya Dewi itu sudah menyadari, itu bagus. Jadi ketika Dewi sadar
bahwa ini ada sesuatu dan Dewi mengambil tindakan sehingga performa kerjanya Dewi tetap bagus gitu. Bener-bener. Fenomena burnout ini tuh belakangan ini tuh emang dari dulu ada sih? Dari dulu ada, cuman karena Nggak sekarang ke-expose aja ya? nggak ke-expose, ya betul. Karena sosial medianya nggak ada ya? Yes, exactly. Kalau dulu tuh kebanyakan apa? Karena pekerjaan juga? Atau ada yang rumah tangga? Atau lo ada nggak persentasenya orang-orang tuh burnout karena dari sisi mana? Boleh di pause sebentar nih, ada yang mau nyari HP. Gimana Pak? Ya, jadi kalau misalkan presentasinya sih, gue belum nyari nih risetnya gitu ya. Cuman burnout itu terjadi di tempat di mana mayoritas productivity kita tuh dihabiskan di mana, di situ. Jadi kayak misalkan nih kalau karyawan, mayoritas waktunya, energinya, semua atensinya difokuskan di pekerjaan kan, gitu. Maka itulah yang paling rentan terjadi burnout. Kayak misalkan ibu rumah tangga nih. Iya, baru gue mau ngomong. Ibu rumah tangga juga bisa ya? Bisa gitu. Jadi mayoritas kan ibu rumah tangga di rumah tuh bukan berarti nggak ngapa-ngapain ya. Gitu. Iya, masak. Iya, itu kan salah satu bersih. produktivitas gitu kan. Kerja tuh nggak harus ke kantor gitu kan, tapi being produktif kan. Nah, kalau produktivitasnya di rumah itu overload buat dia secara fisik ataupun mental, itu beresiko buat bikin dia burnout. Begitu pula kayak tadi anak sekolah, atlet dan sebagainya. Iya. Kayak anak sekolah sekarang dengan jam sekolah yang dari pagi sampai sore ya kan. Nah, kita tuh sebagai, mungkin kalau yang tadi ibu rumah tangga berarti si suami ya, atau sebagai perusahaan, sebagai karyawan berarti si yang punya perusahaan. Penting nggak sih, seberapa penting kita tahu kondisi pasangan kita atau karyawan-karyawan kita ini burnout atau enggak gitu? Penting banget, karena itu tadi kalau konteksnya perusahaan, maka kalau namanya perusahaan kan bisnis is bisnis ya, kita bicaranya untung dan rugi gitu. Kalau karyawannya burnout, itu udah pasti berdampak negatif pada profit perusahaan, karena produktivitasnya menurun gitu. Jadi pasti tentunya perlu concern, karena harusnya karyawan itu kan aset yang dijaga gitu kan. Nah, harusnya aset yang di-maintain. Gimana Wi? Abis ini kita sesi personal ya Wi ya. Membahas tentang aset ya. Aset. Nah, kalau misalkan konteksnya adalah pelajar gitu ya, anak-anak sekolah ataupun ibu rumah tangga, maka penting banget buat orang terdekatnya, entah itu pasangan atau misalkan orang tuanya atau significant others-nya juga untuk memonitor, karena itu tadi balik sama kayak ke karyawan, orang-orang yang burnout ini belum tentu sadar kalau mereka sedang burnout. Yang parah adalah ketika suaminya burnout di kerjaan, istrinya burnout di pekerjaan rumah, ketemu brek. Nah, bisa terjadilah ledakan-ledakan yang tidak perlu. Bisa terjadilah pengadilan agama. Ya jangan sampai ke situ lah. Tapi ledakan-ledakan letupan iya, yang mestinya nggak perlu ada gitu ya. Mestinya nggak perlu ada kalau kita sadar. Iya, kalau saja sadar gitu si suaminya, aku lagi lagi full banget di kantor, lagi stressful, terus istrinya, aku juga ini nih capek banget di rumah gini, instead of adu nasib mana yang paling sengsara gitu ya burnoutnya, ya mendingan low tone aja gitu, low tone ya, aku juga lagi full, ini juga lagi full, gimana kalau cuti? Gimana kalau kita 3 hari kita di rumah aja, nggak usah kemana-mana misalnya gitu ya, nggak punya duit gitu, nggak harus lah liburan jalan kemana, kita di rumah aja nonton TV gitu, bener. Atau apain, atau masak bareng di rumah, yang anak-anak dititipin dulu misalnya ke neneknya atau gimana gitu, atau nggak ada neneknya, ya udah anak-anak bisa ke playground jam sekian sampai jam sekian gitu. Karena impactnya juga bisa jadi ke anak ya. Pasti. Orang tuanya berantem, anaknya impact pasti juga. Kena. Ditambah anaknya juga stres karena burnout di sekolah. Iya, jadi semuanya burnout. Nah, jadi nah inilah di sini budaya timur diperlukan, bahwa saling aware, saling menyayangi gitu. Saling mengerti, memahami. Keren. Thank you Mbak Linda. Terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Semoga sedikit bermanfaat ya. Banyak banget manfaatnya tadi, gila. Kalau kata orang Sunda, sili asih, sili asuh, sili asah. Apa tuh? Sili asih, sili asuh, sili asah. Yang artinya? Lupa. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih. Dadah.